Halo, Shalom untuk kita semua dan salam jumpa kembali dengan saya, Pastor Andreas Rusdin dalam Renungan Harian Katolik. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan bersama mengapa Allah memberkati kita. Tahukah Anda, Allah memberkati kita supaya kita hidup di dalam kebaikan, supaya kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kedengarannya klasik, tetapi kalimat ini adalah kalimat yang sangat penting. Sebab kita bandingkan dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Anda hidup sebagai seorang suami atau sebagai istri, Anda melakukan yang terbaik, bukan? Anda mempersembahkan yang terbaik. Anda bekerja keras untuk keluarga. Anda bekerja keras untuk pasangan Anda. Anda melayani pasangan Anda. Untuk apa? Supaya dia bahagia. Supaya dia baik-baik saja. Bahkan mungkin Anda menyiapkan makanannya untuk dibawa ke kantor lah, atau menyiapkan pakaiannya untuk dia pakai berangkat ke kantor. Untuk apa? Supaya dia baik, bukan? Dan bahkan ketika dia akan meninggalkan rumah, mungkin Anda saling memberkati dengan memberikan kecupan atau salib di kening. Bukankah itu merupakan harapan supaya dia baik-baik saja di jalan dan di tempat kerja? Sebagai orang tua pun demikian. Anda bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. Bahkan mungkin Anda bekerja untuk memberikan modal kepada anak Anda untuk membangun usahanya sendiri. Anak-anak Anda ketika masih sekolah, Anda bekerja keras untuk membiayai pendidikannya, yang tentu kita rasakan semakin hari semakin tidak murah alias mahal. Kita mau memberikan kualitas dengan pengorbanan yang besar pula. Tapi satu hal yang pasti adalah Anda menghendaki anak Anda menjadi anak yang berhasil, anak yang baik, anak yang jujur, anak yang bertanggung jawab. Bahkan Anda memanjakan kadang-kadang anak Anda dengan memberikan fasilitas-fasilitas termasuk uang yang cukup agar dia baik-baik saja, tidak berkekurangan. Dan ini juga yang dibuat oleh Allah untuk kita. Dia memberkati kita supaya kita hidup dalam kebaikan, bukan sebaliknya. Kalau terjadi sebaliknya, Anda akan menghancurkan hidup Anda seperti pengalaman Adam dan Hawa yang dikisahkan di dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian. Dosa menghancurkan hidup manusia, tapi itu adalah akibat perbuatan kita sendiri. Bukan Allah yang pertama-tama menghukum kita. Kitalah yang mendatangkan hukuman itu untuk diri kita. Tapi sekali lagi, Allah mau tetap memberkati kita seperti bahkan Adam dan Hawa. Allah bahkan membuatkan mereka pakaian dari binatang supaya mereka tidak telanjang. Bukan main, bukan? Allah begitu mencintai kita bahkan dalam kondisi berdosa sekalipun. Yang kedua, mengapa Allah memberkati kita adalah karena Dia membutuhkan kita juga untuk menolong sesama kita. Jadi kalau Anda mengalami diberkati, Anda mengalami mendapatkan rezeki yang berlimpah, Anda mengalami Anda sungguh tertolong oleh karena banyak hal, ingat, pertama Anda juga ditolong oleh orang lain. Tetapi itu berarti Anda juga dipanggil untuk menolong sesama. Jadi jangan lupa kalau Anda diberkati, berkati sesama, berbagilah dengan sesama, dengan keluarga Anda, dengan orang tua Anda, berbagilah sukacita. Dan itulah panggilan hidup kita. Kita diberkati supaya kita saling memberkati satu sama lain. Dan bukankah kalau kita melakukan itu semuanya, kita pun akan mengucap syukur. Bahkan untuk hal-hal kecil yang kita terima, kita tahu itu adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada para murid, 7 roti tetap dapat menjadi berkat. Maka kita juga walaupun menerima mungkin hal-hal yang kecil saja, tetap tersenyum. Dan ucapkan syukur. Dan jadilah orang yang baik. Baiklah juga untuk kepada sesama Anda. Dan jangan lupa kebaikan Tuhan di dalam hidup Anda. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa yang membimbing, menyertai kita sepanjang hari ini. Dan senantiasa juga memberkati keluarga kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.